Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul ilmu Al-Quran, tafsir dan qiraat. Ilmu Al-Quran, tafsir dan qiraat. Adapun ilmu Al-Quran, ulumul Quran atau ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Terus yang kedua yaitu qiraat. Qiraat adalah suatu ilmu pengetahuan, kesepakatan, serta perbedaan para ahli qiraat tentang cara pengucapan lafaz-lafaz dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu tafsir. Tafsir itu menurut Google dan istilah yang mana bahwa ilmu turunnya ayat-ayat Al-Quran, sejarah dan situasi pada saat ayat-ayat itu diturunkan, juga sebab-sebab diturunkannya ayat meliputi sejarah tentang penyusunan ayat yang turun di Mekah dan di Madinah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis berupa lembaran-lembaran Islam. Tentang turunnya Al-Quran ini banyak sahabat yang mutawatirkannya. Yang dimaksud mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya. Contohnya pada sahabat Nabi, para sahabat Nabi, sodikun Nabi, para sahabatnya. Hanya saja para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah melalui riwayat yang berbeda dalam ayatnya maupun bacaannya. Riwayat tersebut dikutip oleh beberapa perawi. Perawi adalah orang yang dipercaya atau orang-orang yang bukan pendusta. Dan setelah dikutip oleh beberapa perawi dan pada akhirnya menjadi 7 riwayat yang kemutawatirannya sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketujuh qiraat ini atau bacaan ini menjadi kaidah-kaidah utama bacaan disebut dengan bacaan al-qiraat as-sab'ah. Qiraat as-sab'ah atau 7 model qiraat. Al-qiraat as-sab'ah adalah bacaan yang mengucapannya adalah bacaan dengan pengucapan tiap katanya melalui aliran mazhab atau para imam qiraat pada zaman Rasul. Dan para pembaca dan penghafal Al-Quran pun mempopulerkan bacaan-bacaan dan meriwayatkan secara menyeluruh hingga sampai menjadi ilmu pengetahuan dan pembukuan. Dan akhirnya qiraat ini dituliskan atau dibukukan menjadi ilmu pengetahuan dan keahlian khusus dan berjalan dari generasi ke generasi. Singkat cerita, sampailah pada masa Mujahid. Mujahid itu yang berarti berjuang. Istilah bagi orang muslim yaitu yang turut dalam suatu pertempuran atau terlibat dalam pertempuran. Ada seorang bekas budak dari Bani Amir yang memiliki kedisiplinan ilmu qiraat dan berbagai kedisiplinan ilmu Al-Quran lainnya, yaitu seorang budak tersebut mendapatkan mandat dari majikannya, yaitu Abi Al-Amir, untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu serta menanganinya. Dan pada akhirnya Mujahid itu pun bersungguh-sungguh dalam mengajarkan dan menyampaikan pada Imam Al-Qura. Bisa dikatakan sumbangsihnya disiplin ilmu. Sumbangsi itu sokongan atau bantuan yang berupa pemberian uang, karangan atau lain-lain sebagai tanda terima kasih. Dan pada akhirnya si Mujahid itu diangkat sebagai penguasa dan
Dani al-Azair, dan semenjak menjadi penguasa ilmu dan semenjak menjadi ilmu penguasa dan semenjak menjadi penguasa ilmu qiraat itu berkembang dengan pesat sampai di samping itu Mujahid itu memiliki kepedulian terhadap ilmu pengetahuan dan qiraat. Dan juga ya termasuk salah satu imamnya. Lalu pada masanya Abu Umar Ad-Dani. Abu Umar Ad-Dani adalah ya, pada masanya Abu Umar Ad-Dani Abu Umar Ad-Dani itu juga menguasai ilmu Al-Quran dan juga mengetahui banyak tentang Mujahid. Bahkan sanadnya pun sampai ke Mujahid itu. Abu Ad-Dani juga menulis tentang beberapa buku kiroat yang dipakai masyarakat, dan masyarakat itu pun menggantungkan harapan pada buku Umar Ad-Dani. Salah satu karya tulis Abu Umar Ad-Dani yaitu kitab At-Taisir yang berisi ringkasan ilmu Al-Qiraat. Dari generasi berikutnya muncul Abu Al-Qasim bin Firruh. Abu Qasim bin Firruh dari Syadhibah. Beliau menulis kembali mengoreksi Abu Umar Ad-Dani dan meringkasnya. Beliau menulis yang berbentuk bait-bait syair atau lagu dengan memutarbalikkan nama-nama Al-Qur'an sesuai dengan huruf hijaiyah, sesuai dengan susunan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang yang mempelajarinya. Tujuan dibentuk syair-syair dan lagu agar ilmu itu mudah dipelajari atau dihafalkan. Yang ketiga yaitu tafsir. Tafsir. Adapun tentang tafsir itu dibagi menjadi dua. Nah, tafsir itu sejatinya Al-Quran yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab serta susunan tata bahasanya. Karena agar bahasa Arab karena agar bangsa Arab atau orang Arab bisa mengetahui dan memahaminya. Ilmu tafsir dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tafsir nakli. Tafsir nakli, penafsiran Al-Quran yang dikutip dari ulama salaf dengan mengetahui nasih dan maksud, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, dan tujuan ayat. Para ulama salaf berupaya mengumpulkan dan menafsirkan salah satu wadah, namun berbagai buku ada riwayat yang tidak valid atau dhaif, bercampur antara yang benar dan bohong atau palsu. Dan juga nakbul bisa diterima dan mardud ditolak. Ini disebabkan karena sejatinya masyarakat Arab bukanlah ahli menulis maupun pengetahuan. Mereka terbiasa dalam kehidupan kebaduiannya dan buta huruf. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu ilmu, mereka menanyakan kepada ahli kitab sebelum mereka, dan mereka sangat memanfaatkan dan membutuhkan keberadaan para ahli kitab. Dan orang-orang ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dengan kitab Tauratnya, dan kaum Nasrani dengan kitab Injilnya. Dan ada juga para ahli kitab Taurat dari kalangan Yahudi yang tinggal di lingkungan masyarakat Arab, dan orang Arab masih dalam kebaduannya. Di saat orang Arab masih kebaduiannya dan tidak mengerti apapun kecuali ilmu pengetahuan,
orang Yahudi yang masih terbilang awam. Itu tafsir yang pertama. Terus ya tafsir yang kedua itu ada tafsir lugho, filugo. Kedua jenis tafsir kedua ini adalah tafsir yang bersandar pada bahasa atau gramatikal atau susunan bahasa dan gaya bahasanya sangat mudah dimengerti dalam menyampaikan pengertian berdasarkan tujuan dan metodenya. Tafsir yang kedua ini mempunyai kualitas rendah dibanding dengan yang pertama, tafsir yang pertama. Sebab tafsir yang pertama merupakan tujuan yang tafsir yang pertama adalah tujuan yang sebenarnya dari penafsirannya. Adapun tafsir yang kedua tumbuh dan berkembang setelah bahasa dan ilmu-ilmu sudah banyak orang yang menguasai yang dikuasai. Tafsir yang kedua ini sangat banyak. Salah satunya yang terbaik yaitu tafsir Al-Kasyaf dari Irak yang beraliran Mu'tazilah Al-Aqidah, di mana ia menjelaskan Al-Quran dari sisi balagohnya atau keindahan bahasanya. Jadi kesimpulannya itu ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis lembaran mushaf, dan di samping itu untuk mempelajari ilmu Al-Quran secara garis besar, ulumul Quran atau ilmu Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ilmu Al-Qur'an atau bagaimana cara membaca Al-Quran, ilmu qiraat yang paling ya, ilmu qiraat yang paling umum diketahui yaitu al-qiraat as-sab'ah atau 7 macam qiraat. Terus yang kedua yaitu ilmu tafsir. Tafsir yaitu ilmu Al-Quran. Ilmu yang ini menjelaskan tentang bagaimana cara menafsiri Al-Quran. Ilmu tafsir Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu tafsir an-naqli dan tafsir al-lugah. Penjelasannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin kurang lebihnya dari kelas saya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila syukur kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.